Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan usia kepada setiap anak manusia. Dengan usia tersebut Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan untuknya mempersiapkan bekal secukupnya, mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menempuh perjalanan yang begitu jauh, perjalanan menuju kampung akhirat, memilih satu dari dua kampung, surga ataukah kampung neraka. Usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, ayyuhal ikhwah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Usia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini sesungguhnya cukup. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian dalam Al-Qur'an, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah memberikan umur untuk kalian, hamba yang mau mengingat Allah Subhanahu wa taala seharusnya ia mampu melakukannya. Usia adalah kesempatan luas. Usia adalah peluang yang sangat lebar bagi masing-masing hamba untuk mempersiapkan bekal yang secukupnya. Tetapi seringnya kita sebagai pelaku, kita yang menjalani, lalai dan lupa. Benarlah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fi'ima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menjelaskan ada dua bentuk nikmat. Banyak dan mayoritas manusia lupa dan melalaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kedua bentuk nikmat itu adalah kesehatan dan kesempatan. Kesehatan dan kesempatan adalah modal besar di dalam kita berjual beli dengan amal dan ibadah yang telah ditetapkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di antara hamba yang akan menyesal dan merugi nantinya adalah hamba yang tidak mampu memanfaatkan, adalah hamba yang tidak dapat menggunakan usia dan kesempatannya untuk meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah menyedihkan ketika seorang hamba
pada hari kiamat nanti. Dia dipanggil namanya, dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia ditanya, tetapi dia tidak mampu memberikan jawabannya. Satu dari pertanyaan yang akan diajukan untuk kita, satu pertanyaan yang pasti, karena datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tentang usia yang kita miliki. Ar-Rasul Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abi Barza Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam membimbing dan mempersiapkan umatnya menghadapi satu peristiwa yang besar pada hari kiamat nanti. Sebuah peristiwa yang masing-masing kita tidak mungkin bisa lari dan menghindar darinya. Adalah peristiwa di mana kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Masing-masing kita akan ditanya an umrihi fima afnahu. Kita akan ditanya tentang umur dan usia yang kita miliki di dunia. Untuk apa kita habiskan usia tersebut? Mampukah kita membayangkan pertanyaan itu diajukan, kemudian kita membayangkan seperti apa jawaban yang telah kita persiapkan? Katakan saja saat ini, setiap kita ditanya, dan masing-masing kita ditanya, umurmu selama ini digunakan untuk apa? Apa kira-kira jawabannya? Mampukah kita menjelaskan umur saya yang saya miliki selama ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini? Bahkan apa yang telah lewat, apa yang telah berlalu, kita pun melupakannya. Seakan-akan tidak berarti dan tidak bermakna sama sekali. Apalagi kita tidak bisa menjawab bahwa umur yang kita miliki untuk beribadah dan mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu merugi seorang hamba yang seperti ini. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Selain pertanyaan-pertanyaan berikutnya, wa an jismihi fima abla, kita akan ditanya tentang kekuatan fisik kita digunakan dan difungsikan untuk apa. Kita akan ditanya tentang harta yang kita miliki, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia peroleh harta tersebut dan untuk apa dia gunakan harta itu. Wa an ilmihi fima amilah, dan tiap-tiap kita harus menjawab satu bentuk pertanyaan nanti tentang ilmu yang kita peroleh selama ini. Seperti apakah bentuk pengamalan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Masyaallah ikhwah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang sempurna. Dari ujung timur hingga ujung barat, dari dunia bagian selatan hingga bagian utara, tidak ada satupun manusia yang sempurna. Sempurna fisiknya, sempurna akhlaknya. Tidak ada satupun di antara mereka yang bisa mencapai tingkat kesempurnaan. Karena al-kamalu lillahi wahdah. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bagian dari kekurangan hamba, sebagai ketidaksempurnaan seorang manusia, Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan memberikan bimbingan beberapa bentuk syariat untuk meningkatkan derajat dan kedudukan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan terang untuk kita, untuk umatnya. Beberapa bentuk ibadah syariat guna mengurangi kekurangan-kekurangan dan kelemahan yang kita miliki. Dikurangi kelemahan itu berubah menjadi sebuah kelebihan dan keistimewaan. Syariat diantara yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala adalah bertaubat. Bertaubat. Karena manusia itu zalum, jahul, selalu berbuat salah. Banyak hal yang tidak dia ketahui, maka banyak pelanggaran yang dia lakukan.
Sama halnya yang seperti ini dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia. Seseorang yang tidak mengerti tata aturan, yang tidak mengerti tata tertib, kira-kira apa yang akan terjadi dari dia? Yang akan terjadi adalah dia melanggar sana, dia melanggar sini. Aturan di sana tidak dia ikuti, aturan yang di sini tidak dia indahkan. Karena dia tidak mengerti aturan dan tata tertib yang berlaku. Nah, ini tidak boleh dipegang. Ini tidak boleh didorong. Itu tidak boleh dibuang. Karena dia tidak mengerti tata aturan dan ketertiban yang telah ditetapkan, dia langgar di sini. Apalagi seorang hamba yang jahul, seorang hamba yang tidak mengerti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ini wajib mesti dia kerjakan. Ini haram, tidak boleh dia dekati. Ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, jangan lakukan. Ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, mengapa engkau tinggalkan? Karena sifat seorang manusia, semua kita adalah jahul. Banyak hal yang tidak kita mengerti. Akhirnya pelanggaran dan demi pelanggaran itu akhirnya kita kerjakan. Kadang-kadang kita melakukan satu hal yang kita anggap baik, ternyata dilarang oleh agama. Dalam kesempatan yang lain kita menganggap ini sesuatu yang buruk menurut akal dan perasaan kita. Padahal Islam memerintahkan. Mungkin terjadi, mungkin. Karena manusia adalah jahul, zalim, selalu dia berbuat salah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam sebuah hadis qudsi, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru lakum." Wahai hamba-hambaku, demikian firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalian ini siang dan malam selalu berbuat salah. Tetapi kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh kalian siang dan malam itu aku ganti dengan maghfirah, dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit dosa dan kesalahan yang diperbuat oleh hamba, sebelum hamba itu memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala, Allah telah ampuni. Tidak sedikit. Akan tetapi seorang hamba tentunya tidak selalu bergantung. Pasti diampuni. Ini pasti akan diterima taubatku, ini dan itu. Sehingga mendorong dia untuk bermudah-mudahan melakukan dosa dan maksiat. Bukan. Kan Allah Subhanahu wa taala Maha luas rahmatnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala selalu menerima taubat hamba-hambanya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala begitu sayang dan cinta kepada umat ini? Kaum muslimin, saudara-saudara yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taubat, menyatakan taubat dari satu bentuk kesalahan dan dosa, itu tidak diperuntukkan bagi satu golongan umur tertentu. Bertaubat itu identik dengan orang tua. Sudah tua, belum tobat-tobat juga. Padahal bertaubat itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap mukallaf, pada setiap hamba yang telah mencapai usia taklif, usia baligh, yang telah mendapatkan beban syariat, dia mesti bertaubat. Nah, kalau ditanyakan bertaubat dari apa? Kita kaitkan dengan penjelasan di awal tadi, tentunya bertaubat dari kekurangan-kekurangan dan kelemahan kita selama ini. Karena semua orang akan sepakat bahwa manusia itu dipenuhi dengan kekurangan dan kesalahan. Bahkan banyak kita melakukan kesalahan yang tidak kita ketahui bahwa itu adalah kesalahan. Wa'udzubika min dzambin la a'lam. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang tidak aku ketahui. Usia remaja misalnya, anak muda. Mengapa kita mendorong mereka untuk bertaubat dan banyak bertaubat? Bukankah anak muda itu masih sedikit bagian kehidupan yang dia jalani? Dosa apa yang diperbuat oleh anak muda? Usia remaja. Dia baru saja lepas dari usia
anak-anak yang berusia balik, baru 3 tahun, baru 4 tahun. Mengapa kita kaitkan taubat itu dengan remaja, dengan anak muda? Tentunya yang pertama seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa taubat itu tidak mengenal usia. Karena dosa dan kesalahan pun tidak mengenal usia. Dosa dan kesalahan bisa diperbuat oleh siapa saja. Yang muda pun sangat mungkin untuk melakukan kesalahan. Maka taubat juga berlaku untuk mereka. Alasan yang kedua, mengapa kita hubungkan taubat dengan anak-anak muda, dengan remaja? Karena amal ibadah seperti taubat misalnya harus dibiasakan. Ketika seorang hamba yang tidak terbiasa untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pada usia mudanya, maka pada usia tuanya pun dia akan sulit untuk mencapai pintu taubat dan pintu istighfar, meskipun tidak tertutup kemungkinannya. Karena dia sudah terbiasa dengan dosa. Karena dia telah menganggap kesalahan itu sebagai sesuatu yang ringan, kecil, termasuk bagian dari kehidupannya. Maka pada saat dia terjatuh dalam kesalahan dan dosa, pada usianya yang telah lanjut, karena tidak terbiasa bertaubat, akhirnya dia pun kesulitan bertaubat, wal-iyadu billah. Dan yang kita takutkan adalah kita meninggal dunia tanpa disertai dengan taubat yang nasuh, taubat yang utuh, taubat yang sempurna. Kemudian juga, ayolah warahimani warahimakumullah, seorang remaja ataupun anak muda, ketika tidak ditekankan untuknya cinta kepada sikap bertaubat, maka dia akan dengan ringannya melakukan kesalahan-kesalahan yang kecil, dosa-dosa yang dianggap ringan, mudah. Ini kan kecil, ini kan ringan, ini kan tuntutan dari orang tua, saya sulit menghindarinya, ini dan itu kecil. Pada usia remaja ketika tidak terbiasa untuk bertaubat dari dosa-dosa yang dianggap kecil tadi, ketika suatu saat nanti, waliyadzubillah, ketika suatu saat nanti dia terjatuh dalam dosa yang lebih besar, bahkan dosa besar, tidak ada muncul keinginan dalam hatinya untuk bertaubat, karena hatinya tidak selalu dikondisikan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak lagi menganggap dosa sebagai sesuatu yang akan menghancurkan kebahagiaannya dunia dan di akhirat. Dia menganggap dosa adalah sesuatu yang ringan, waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi 'azim. Kalian kira, kalian sangka, kalian nilai itu suatu perbuatan yang kecil, sementara di sisi Allah Subhanahu wa taala sungguh besar, sungguh berat. Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Hati-hati kalian. Hati-hati dari dosa yang dianggap kecil, hati-hati. Ketika terbiasa dari perbuatan dosa yang kecil, ketika akhirnya melakukan dosa yang besar sudah terbiasa. Kita bisa membayangkan bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa mereka takut dari perbuatan dosa. Sehari dan semalam berhari-hari salah seorang di antara mereka tidak meninggalkan rumah, tidak berjumpa dan tidak bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain, bahkan tidak turut sholat berjamaah. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, kemana si Mu'az ini? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya, kemana dia? Sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini la ana jaruhu. Sesungguhnya saya ini tetangganya, wahai Rasul. Coba saya akan cari berita tentang dia. Kemudian sahabat ini yaitu Mu'az datang mencari sahabatnya, tetangganya yang telah lama tidak terlihat. Thabit bin Qais bin Syammas namanya. Masuk ketuk pintu rumahnya, kemana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kehilangan kamu. Sekian lama tidak hadir, kemana? Kata Thabit bin Qais bin Syammas, bayangkan sesuatu yang tidak akan terbayang untuk orang-orang zaman sekarang.
Sudah berbeda generasi, berbeda kualitas. Kata Thabit bin Qais bin Syammas, sesungguhnya kalian semua mengerti, inni arfa'ukum sautan. Saya ini orang yang paling tinggi suaranya, paling nyaring. Semua orang paham. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian melebihi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat kemudian dia baca radhiyallahu taala anhu, antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan-jangan akan hilang dan batal, sia-sia amalan kalian dalam keadaan kalian tidak merasakannya. Fa ana min ahlillah. Kata sahabat ini Thabit bin Qais bin Syammas, kalau begitu saya ini termasuk penduduk neraka. Bayangkan betapa takutnya sahabat ini. Hanya suara beliau lebih tinggi, lebih nyaring dari suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabatnya Mu'adz segera datang mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan ini hasilnya ya Rasulullah. Ternyata Thabit bin Qais bin Syammas tidak hadir selama beberapa waktu karena dia mengkhawatirkan dirinya, bahkan menganggap dirinya termasuk penduduk neraka. Apa sebab? Sebabnya karena dia merasa suaranya lebih tinggi daripada suara Anda. Hanya masalah suara. Seorang sahabat begitu takutnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal huwa min ahlil jannah. Tidak, bahkan dia adalah penduduk surga. Sekedar mengangkat suara, sudah merasa ini sebagai bentuk kelancangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat suara melebihi suara Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ini sebuah perbuatan yang besar. Apa yang akan dikatakan oleh beliau Thabit bin Qais bin Syammas dan para sahabat-sahabat yang lain ketika menemukan sebagian kaum muslimin di zaman ini yang begitu ringannya mengatakan, ini hukumnya sunnah, ngapain diributkan, ini kecil. Sunnah, ajaran Nabi Muhammad SAW tidak dia muliakan. Ajaran dan bimbingan Rasulullah SAW tidak dia hormati dengan mudahnya. Masalah jenggot, masalah jenggot ini masalah buruk cabang. Buat apalah yang diributkan? Tidak perlu kita habiskan pikiran dan energi hanya untuk membicarakan jenggot, cara berpakaian, cara menggunakan celana dan sarung di atas mata kaki. Kita ributkan perempuan ini muslimah pakai cadar ataukah tidak, sholat softnya diluruskan, dirapatkan ataukah tidak. Kok ribut? Cuma masalah kunut sholat subuh, kenapa harus diributkan? Kita bisa bayangkan apa yang akan dikatakan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain jika mereka melihat kenyataan seperti ini. Hanya mengangkat suara saja mereka sudah merasa takut, saya pasti penduduk neraka ini. Saya penduduk neraka. Ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, salah seorang sahabat datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qad halaktu. Ya Rasulullah, hancur sudah saya. Hadis Abi Hurairah muttafaqun alaihi. Hancur sudah saya, habis, binasa saya ya Rasulullah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bertanya, ma ahlakak? Apa yang membuat engkau binasa dan hancur? Kata sahabat tersebut, waqa'tu fi imra'ati fi nahari Ramadan. Saya ya Rasulullah menggauli istriku di siang hari pada bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW marah? Tidak. Karena sahabat ini datang membawa niat dan maksud yang baik, menunjukkan keinginannya untuk membersihkan diri dari kesalahan, membatalkan puasa dengan sengaja tanpa ada uzur di siang hari bulan Ramadan, yang salah satu bentuknya adalah menggauli istri. Sudah menganggap hancur, binasa, sudah habis, tidak ada maaf lagi.
Tetapi Rasulullah SAW sebaik-baik guru, sebaik-baik pembimbing, Nabi Muhammad SAW tanyakan, hal tastati an tu'tika raqabah, mampu kamu bebaskan seorang budak? Tidak ya Rasulullah. Bisa kamu beri makan orang miskin 60? Tidak bisa ya Rasulullah. Bisa kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Tidak bisa ya Rasulullah. Rasulullah SAW diam. Sampai akhirnya datang sahabat lain menitipkan kurma sebagai sedekah, meminta kepada Nabi SAW untuk membagi-bagikannya sebagai sedekah. Lalu Rasulullah SAW meminta sahabat tadi yang sudah merasa pedih hatinya karena melakukan satu bentuk kesalahan, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat itu untuk mensedekahkan sekeranjang kurma itu kepada orang yang fakir di kota Madinah. Sahabat itu mengatakan, a'ala afqar minni ya Rasulullah wallahi. Nah, apakah kepada orang yang lebih fakir daripada saya Rasulullah? Sesungguhnya penduduk negeri Madinah ini tidak ada yang lebih fakir daripada saya. Rasulullah tertawa. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat itu untuk kemudian membawa sekeranjang kurma itu sebagai bahan makanan yang diberikan untuk keluarganya sendiri. Ini para sahabat Rasulullah SAW. Contoh yang lain, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna rajulan asaba min imra'atin qiblatan فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له قال فنزلت أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Ada seorang sahabat datang menemui Nabi Muhammad SAW menyatakan rasa bersalahnya. Ya Rasulullah, aqim alayyal hajj. Ya Rasulullah, tegakkan hukum had untukku, hukum pidana. Apa yang dilaporkan sahabat itu? Kesalahan apa yang diperbuat oleh sahabat ini hingga datang bersedih meminta dibersihkan diri dan hatinya dari dosa tersebut? Sahabat itu mencium seorang wanita yang bukan mahramnya, mencium seorang wanita yang tidak halal untuknya. Bayangkan, sudah menganggap ini sebuah dosa besar, mencium. Kalau zaman kita pacarnya, bukan istrinya, bukan kakaknya, bukan adiknya, bukan ibunya. Mencium seorang wanita. Para sahabat ini, ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia pilihan. Kita bisa bayangkan kalau mereka hidup, salah seorang di antara mereka hidup di zaman kita, melihat keadaan yang seperti ini di sekeliling dan di samping kita. Betapa tidak menyedihkan. Hanya mencium, sekali mencium, bukan pegangan, kemudian boncengan ke sana kemari, itu sudah lebih dari sekedar mencium. Kita bisa bayangkan, sahabat ini datang menemui Nabi Muhammad SAW meminta dibersihkanlah dari dosa kesalahan seperti ini. Lalu turunlah ayat, aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Tegakkan salat di penghujung siang, awal dan di akhirnya, serta sebagian dari malam hari. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Sahabat ini bertanya, ali hadhihi ya Rasulullah? Qala liman amila biha min ummati. Sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, apakah hukum seperti ini hanya berlaku untuk saya? Kata Rasulullah SAW, tidak. Hukum ini pun berlaku untuk seluruh umatku yang terjatuh dalam setiap kesalahan. Satu kali ciuman, Rasulullah SAW turun ayat kepada beliau, diganti dengan kebaikan-kebaikan. Apa bentuk kebaikan-kebaikan tersebut? Melaksanakan sholat di siang hari dan di malam hari. Tidak cukup astagfirullah, kemarin saya sudah nyium pacar saya. Tidak cukup, harus diganti innal hasanat yudhibnas sayyi'at.
hasil didikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabat beliau adalah apa yang dikatakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu kepada generasi tabi'in, murid-murid beliau, murid-murid mereka, innakum la ta'maluna a'malan tadhunnuna annaha adabtum min asy-sya'ri kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-muhlikat. Kalian ini, kata para sahabat kepada generasi tabi'in, kalian ini melakukan perbuatan-perbuatan yang kalian anggap lebih kecil dan lebih ringan daripada sehelai rambut. Sementara kami, para sahabat Nabi, semasa hidup Rasulullah SAW telah menganggapnya sebagai sebuah sebab kebinasan dan kehancuran. Begitu mudahnya kalian lakukan hal-hal seperti ini. Sesuatu yang kecil. Ini akidah, keyakinan, cara pandang dan cara hidup para sahabat Rasulullah SAW. Maka seperti yang saya sebutkan tadi, tema yang kita pilih dan akan kita bicarakan hari ini adalah tema yang sangat tepat sekali. Kadang-kadang kita merasakan begini, kelezatan dan kenikmatan apa yang bisa dan telah kita rasakan selama ini untuk hidup di dunia. Apa sih nikmatnya hidup di dunia? Bahkan kadang-kadang kita tidak bisa merasakan manisnya ibadah. Yang sholat 5 waktu tepat pada waktunya, selalu di belakang imam membaca Al-Quran. Tapi pernahkah kita betul-betul mencapai pada tingkat kepuasan yang paling tinggi? Pertanyaan ini harus dimunculkan. Pernahkah? Atau sesering apakah kita sampai pada tingkatan seperti itu? Ketika sholat, mengucapkan takbir, selesai sholat, dalam keadaan sendiri, menangis sendiri, menangis karena berbahagia, menangis karena telah melaksanakan satu bentuk ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangis berbahagia. Salah satu sebab dan faktor yang menghalangi kita untuk mencapai tingkatan kepuasan yang paling tinggi ini, masyaallah rahimani wa rahimakumullah, karena banyaknya dosa yang kita perbuat kemudian belum digugurkan dan digeser oleh taubat yang sempurna. Taubat yang main-main. Hari ini taubat, baik seminggu lagi diulangi, yang berikutnya lagi terjadi, terus lagi diulangi. Maka karena beberapa sebab, maka kita akan membicarakan tentang taubat dalam kesempatan pagi hari ini. Salah satu faktor yang membuat kita bersemangat untuk membicarakan tentang taubat adalah at-taubatu min kamalil iman wa husnil Islam. Yang pertama, karena bertaubat itu adalah tanda kesempurnaan iman dan kebaikan Islam seseorang. Seorang mukmin dan seorang muslim yang baik, tentu dia akan senang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar, meminta ampun, memohon ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ciri seorang mukmin, ciri seorang muslim. Sudahkah kita beristighfar? Sudahkah kita bertaubat hari ini? Sudahkah kita beristighfar? Sudahkah kita bertaubat hari kemarin, pekan yang lalu, bulan yang sebelumnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruh, fa inni atubu ila Allah fil yaumi akthar min 70 marrah." Wahai manusia, bertaubat dan beristighfarlah kalian setiap hari, setiap saat. Sesungguhnya saya ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan dan contoh kita, setiap harinya beristighfar dan bertaubat lebih dari 70 kali. Lebih dari 70 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaih. 70 kali minimalnya. Lebih daripada itu. Nah, maka kalau kita ingin menjadi seorang mukmin yang baik, seorang muslim yang baik, maka kita memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang kedua, bertaubat
adalah sebab cinta dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala diberikan untuk hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang senantiasa dan gemar bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang selalu berusaha membersihkan diri dan jiwanya dari kesalahan serta dosa. Siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah hamba yang tidak menginginkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Sekian banyak kebaikan-kebaikan dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala diberikan hanya untuk hamba yang dicintainya. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang yang dididik oleh Nabi Muhammad SAW untuk menghindar dari kepemimpinan. Semua masing-masing dari mereka berusaha, jangan saya, yang lain saja, jangan saya, yang lain. Tetapi di dalam sejarah terjadi sekali saja satu sebab yang membuat mereka semua berangan-angan menjadi seorang pemimpin. Bayangkan, sesuatu yang selama ini mereka tolak, mereka hindari, kemudian akhirnya terbuka satu kali kesempatan, masing-masing berkeinginan untuk mendapatkan kedudukan sebagai seorang pemimpin. Kenapa? Demi mengharap predikat hamba yang dicintai Allah, yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la uqtiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Sungguh besok ini akan aku serahkan bendera perang kepada seorang hamba yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, dan dia pun dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sebelum waktu salat subuh, fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yuqaha. Kaum muslimin semuanya ribut, ini kira-kira siapa besok yang akan mendapatkan bendera perang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah sekian lama benteng Khaybar dikepung orang-orang Yahudi, tidak berhasil ditaklukkan, tidak bisa dikalahkan. Siapa yang akan membuka benteng Khaybar? Sebelum salat subuh, salat fajar, masjid telah penuh oleh para sahabat. Masing-masing berharap dialah yang mendapatkan bendera itu sebagai seorang pemimpin. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala setelah salat sengaja memajukan dadanya biar kelihatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tertarik dan memilih. Tetapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Apa sebab Umar bin Khattab sampai begini biar kelihatan? Para sahabat semuanya segera memenuhi masjid, masing-masing berlomba, melombakan sesuatu yang selama waktu sebelumnya dan setelahnya nanti mereka tidak ingin mendapatkannya, untuk mendapatkan predikat hamba yang dicintai Allah dan dicintai Rasulullah SAW. Maka salah satu sebab kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah senang bertaubat terus, iya salah. Maka sebenarnya tugas yang paling berat adalah kita mampu mengenali ini salah, ini dosa, ini maksiat, ini boleh, ini diizinkan, ini dihalalkan. Tidak mungkin seorang hamba dia akan bersemangat untuk bertaubat kalau dia tidak mengerti ini salah, ini haram. Bagaimana mungkin dia akan terdorong untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana mungkin? Ada anak muda dari keluarga yang senangnya dengan bau-bau kemenyan. Tahu bau-bau kemenyan ya? Nggak tahu kalau di Jawa Barat kemenyan tetap namanya kemenyan atau apa namanya? Masih kemenyan? Kemenyan kan? Masih kemenyan. Dia dilahirkan dari keluarga yang senang bau-bau kemenyan. Percaya, jangan di situ. Jangan bangun rumah di sini. Lah kenapa? Ini lihat samping sini. Yang punya mbah ini jangan. Nanti kalau bangun rumah situ celaka. Bisa sih, tapi diruat dulu. Diruat dulu itu artinya dirubah. Potongkan kambing sekian ini baru serba menyan. Minyak wanginya menyan. Jangan-jangan masa nasinya pun pakai menyan juga. Semua harus serba menyan. Besok kamu mau ikut ujian ya? Iya.
Ini bapak bekalin 7 butir kacang hijau. Untuk apa Pak? Ini menurut mbah-mbah kita, kalau pegang 7 butir kacang hijau dengan membaca doa yang saya sebutkan nanti, itu nanti apapun yang dia kerjakan sukses pasti. Tahun lalu di Solo ujian penerimaan pegawai negeri sipil itu kan diadakan di gedung-gedung luas ya, gor gitu. Jadi ternyata ada fenomena menarik yang sebenarnya sangat memalukan sekali. Kenapa sangat memalukan? Karena para peserta ujian pegawai negeri sipil itu tentu adalah orang-orang yang secara akademik adalah orang-orang yang terpelajar, kan begitu. Maka saya katakan sangat memalukan sekali. Itu petugas kebersihan di setiap kota, di Solonya, di Surakartanya, di Wonogiri, itu yang saya pastikan, di Solo, Surakarta dan di Wonogiri, itu ditemukan barang-barang aneh di tempat duduk-duduk. Semua berbau menyan. Semua berbau menyan. Ada ya tulisan rajah lah, ada yang tadi butir-butir kacang hijau, ada yang merica, ada yang tali-tali, semua ternyata untuk bisa lolos dari ujian. Meskipun bawa kacang hijau 2 karung bukan 7 butir, kalau nggak bisa menyelesaikan soal-soal ujian PNS ya tidak mungkin kan bisa diterima sebagai PNS. Kemana akalnya? Ini S1, S2, D1, D2, D3, semua orang-orang yang dikatakan terpelajar. La haula wala quwata illa billah. Mana akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Ada anak muda masih seperti yang kita ceritakan tadi, itu berasal dari kalangan keluarga seperti ini. Sedikit-sedikit, kamu mau kemana? Mau naik pergi sama teman-teman. Jangan lupa itu minum doa-doa dulu, air. Minum. Gitu. Ini mau kemana? Mau buat SIM. Buat SIM. Ini hari Rabu, jangan. Hari Rabu hari jelek. Hari Rabu hari jelek. Hari Rabu hari jelek, jangan. Dia hidup dalam keadaan seperti ini. Akhirnya karena si anak muda yang sedang kita bicarakan ini, tapi saya yakin tidak ada di sini anak muda itu. Karena yang kita bicarakan jauh di luar sana kan. Tidak mungkin insya Allah hari ini dia datang ke sini, nggak mungkin. Atau mungkin bisa kita cari. Mau disebut namanya nanti nggak enak kan gitu. Dia terlahir, terdidik dalam keluarga yang seperti ini, semua harus serba serba kemenyan tadi. Kasihan ya. Akhirnya dikit-dikit kuburan itu di mana ya kuburannya? Oh, kuburan di kampung sini di sebelah situ. Oh, dikit jarinya dikit. Setelah digigit keras-keras terus dibersihin. Kenapa? Kalau nggak digigit, orang yang menuju kuburan itu nanti terus jarinya bengkok sendiri gini. Pokoknya semua akhirnya kehidupannya seperti itu. Semuanya serba sulit. Semuanya serba sulit. Ini waktu nggak bagus, ini waktu jelek, ini waktu naas, ini waktu sial, gitu. Saya mau nikah dengan wanita ini. Wah, coba lihat, oh nggak cocok, ini bukan istrimu. Dia lahiran bulan ini, kamu lahiran bulan ini, nggak cocok, nggak pas. Nah, semua kalau punya uang liburan, Pak saya mau liburan kemana? Ya liburan ke pantai sana, jangan ke pantai, jangan ke gunung. Ikut bapak saja ziarah makam Wali Songo se-Jawa Madura. Karena ternyata sekarang kan banyak bermunculan makam-makam wali berikutnya. Ternyata tidak the end gitu. Tidak habis, tetapi to be continued. Bahasa Sunda kan gitu. Tapi bersambung ternyata, muncul lagi makam ini, muncul lagi makam itu, wali ini, wali itu. Kehidupannya seperti itu. Kehidupannya seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mengerti bahwa hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang dilarang di dalam Islam. Telepon, kamu kemana ini? Ini sedang ikuti upacara bersih bumi. Ini kami bawa tumpeng ini. Ikut ya, ayo ke sini. Malah ngajak makan tumpeng, sembelihkan kerbau. Tujuannya apa? Ya biar kampung kita selamat, terhindar dari bala, dari musibah. Harus kita lakukan yang seperti ini.
Itulah kehidupan si anak muda ini. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk untuknya. Seperti itu tidak baik. Seperti itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah syirik. Kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendua hatinya. Berharap tidak sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, takut tidak sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berikan harap dan takutnya kepada yang lain. Wal iyad billah. Nah, ini sebagai salah satu contoh. Nah, kalau seorang hamba yang tidak mengerti ini salah, ini haram, bagaimana mungkin dia akan terdorong untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan tidak akan mungkin. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan tadi, tugas yang paling berat sesungguhnya adalah kita mengenali. Kita kenal, kita bisa membedakan ini salah, ini benar. Ini diperintahkan dalam Islam, ini dilarang. Oh, yang ini halal, yang ini haram. Yang ini halal, yang ini haram. Maka kita pun akhirnya harus bertaubat atas keteledoran dan kealpaan kita selama ini. Sampai hari ini, sampai umur kita sekian ini, kita masih juga belum bisa membedakan antara yang baik, yang buruk, yang jahat, yang terpuji. Ini halal, ini haram, ini dilarang, ini diperintahkan. Sampai hari ini ternyata kita masih juga belum bisa membedakannya. Maka kita pun harus bertaubat dari keteledoran dan kealpaan seperti ini. Waliyadu billah. Bertaubat adalah tanda dan bukti bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala maha luas. Taubat Allah Subhanahu wa taala maha luas. Nah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, demikian kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Kalian berbuat salah sepanjang hari, sepanjang malam, tetapi yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah taubat. Nah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu maha luas. Maha luas. Ketika sebagian orang-orang musyrikin yang saat itu masih dalam keadaan kafir datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam. Ya Muhammad, innaka ma tad'u ilaihi la hasan. Sesungguhnya dakwah yang engkau sampaikan selama ini sangat bagus sekali, tapi beritahukan kepada kami apa yang kami perbuat atas kesalahan-kesalahan kami yang sebelumnya. Kami ini dahulu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kami dahulu membunuh orang tanpa hak. Kami melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Kami mencuri, kami berzina, kami makan uang riba, kami makan harta anak-anak yatim. Ini semua sudah kami lakukan ya Muhammad. Sekarang ajakan kamu ini sangat baik sekali. Sekarang apa yang akan kami lakukan seperti ini? Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat di dalam surat Al-Furqan yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua taubat seorang hamba, sebanyak apapun kesalahan yang dia perbuat, sebesar dan seberat apapun dosa yang dia lakukan, selama dia sungguh-sungguh di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni taubatnya. Amr bin al-As, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan, sungguh aku masih ingat bahwa negeri yang paling aku benci adalah negeri di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal saat itu. Wajah manusia yang paling aku benci adalah wajah Muhammad alaihi salatu wasallam. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan keislaman, hidayah untuknya. Tetapi Amr bin al-As radhiyallahu taala sebelum menyatakan syahadatain, sebelum masuk ke dalam Islam, menemui Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya Muhammad, wahai Muhammad, saya mau masuk Islam, walakin asytarik. Saya mau masuk Islam tapi ada syaratnya. Mau masuk Islam, tapi kata Amr bin al-As, ada syaratnya. Saya mau masuk Islam tapi ada syaratnya. Malah mengajukan syarat. Iya, mengajukan syarat. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Apa yang engkau syaratkan? Apa yang engkau syaratkan? Kata Amr bin al-As, ya Muhammad, saya mau masuk Islam
asalkan kesalahan-kesalahanku yang dulu dihapus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ama alimta anna al-Islam yahdimu ma qablahu kullahu." Apakah engkau tidak mengerti wahai Amr, sesungguhnya masuk ke dalam Islam itu bisa menggugurkan semua kesalahan yang ada sebelumnya. Setelah itu Amr ibn al-As tidak pernah mampu dan berani memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung karena memuliakan dan menghormati Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Rahmat Allah itu sangat luas. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas. Kemudian dengan bertaubat, yang keempat, dengan bertaubat, ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku semua yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu manfaat dari bertaubat adalah untuk menunjukkan betapa lemahnya manusia. Karena kesalahan itu termasuk bagian dari kehidupannya. Kesalahan itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Karena bagian dari kehidupan manusia tidak akan mungkin dia bisa lepas dari bagian tersebut. Selalu dan selalu berbuat salah. Maka dengan bertaubat kita akan bisa merasakan dan menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai hamba yang lemah. Sebagai hamba yang lemah. Kemudian yang lebih daripada itu, bahwa dengan bertaubat itu akan menyebabkan hilangnya kesedihan, menyebabkan perginya kegalauan di dalam hati. Dengan kita bertaubat seakan-akan kita telah memindahkan, bahkan membuang jauh-jauh dinding-dinding yang telah memisahkan antara kita dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Orang yang berbuat salah, orang yang berdosa, dia akan selalu merasakan tidak tenang dalam hidupnya. Itu yang dia rasakan. Selalu dan selalu dia berpikir, oh ini salah, ini salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang salah seorang sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu bertanya tentang apa itu kebaikan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan, al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas. Di dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yang namanya dosa itu sesuatu yang membuat ragu dalam hatimu dan engkau tidak ingin orang lain mengetahuinya. Ini sifat manusia ketika dia berbuat salah, berbuat dosa, pengennya orang lain tidak ngerti. Jangan sampai orang lain tahu. Ini cukup rahasia antara saya dan diri saya sendiri. Cukup. Maka dengan keadaan yang seperti ini, orang yang selalu berbuat salah, dosa, maksiat, dia tidak akan pernah tenang hidupnya. Allah Subhanahu wa taala ganjarkan untuknya, Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya ketidaktenangan di dalam hidup. Mungkin banyak di antara kaum muslimin yang tidak merasakan ketenangan yang sesungguhnya adalah karena dia belum bertaubat sesungguhnya dengan taubat yang nasuha, taubat yang mendatangkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam beberapa pertemuan atau poin yang berikutnya kita akan membacakan beberapa keterangan dari para ulama tentang hal-hal yang seperti ini. Akan tetapi, apa yang saya sebutkan tadi adalah poin pertama dalam pertemuan kita siang hari ini tentang fawaid at-taubah. Manfaat yang akan kita rasakan dari sikap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang baik, seorang muslim yang baik, dia akan mampu dan bisa merasakan, sebab dia akan bisa mampu merasakan akibat buruk dari kesalahan yang dia perbuat. Misalnya si A, ketika dia berbuat salah, maksiat, sebuah kemaksiatan, sebuah kesalahan yang sebenarnya dia mengetahui ini salah, ini dosa. Seorang muslim yang masih baik hatinya, dia bisa mampu merasakan ini kesulitan ini karena sebabnya kemarin saya berbuat maksiat ini.
pulang ke rumah dimarahin orang tuanya, minta izin mau ngaji, minta izin ke sana kemari, ayah ibunya melarang. Jangan-jangan ini akibat dari saya bermaksiat kemarin. Jangan-jangan ini semua akibat dari banyaknya kewajiban yang saya tinggalkan. Sepasang suami istri cekcok sana cekcok sini. Sang suami juga akan berpikir, jangan-jangan saya ini cekcok sama istri kok. Apa karena saya maksiat kemarin ya? Apa yang saya lakukan dan saya kerjakan tadi malam ya? Seorang muslim bisa merasakan yang seperti ini. Seorang muslim bisa merasakan seperti ini. Ketika seorang muslim bisa mencapai tingkatan yang seperti ini, alangkah berbahagianya dia. Karena ketika dia mampu merasakannya, dia akan segera bertobat. Ya, bertobat. Nah, saya tidak ingin melakukannya lagi. Setiap kesulitan yang dialami oleh seorang hamba sesungguhnya disebabkan oleh diri kita sendiri. Kaum muslimin, saudara-saudara yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang sifat manusia itu selalu salah dan pasti akan terjatuh dalam dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula annakum tuznibun la khalaqallahu khalqan yuznibuna yaghfiru lahum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian ini tidak berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia-manusia lain yang mereka akan terjatuh dalam dosa, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan ampun untuk mereka. Hadis ini jangan dipahami dengan salah. Lo lihat, Rasul saja mengatakan kalau kita ini nggak berdosa, ya bukan manusia namanya. Yang namanya manusia itu harus berdosa. Dia katakan harus berdosa. Padahal yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah memberikan hiburan, demikian juga memberikan kabar gembira, membesarkan hati dan jiwa setiap hamba yang telah terjatuh dalam dosa, bukan yang belum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin membesarkan hati setiap hamba yang telah terjatuh dan melakukan perbuatan dosa, untuk tidak berputus asa, tetapi dia harus berusaha, berjuang sekuat tenaga mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hadis ini yang lebih tepat ditujukan kepada si A yang telah melakukan satu bentuk dosa dan kesalahan, kemudian dia ingin bertaubat, tetapi dia berpikir, apakah ada jalan taubat untukku? Apakah ada kesempatan dan peluang bagiku untuk berubah diri? Maka kepada si A ini kita katakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya kalau kalian ini tidak berdosa, tidak melakukan dosa, Allah akan gantikan kalian dengan manusia-manusia lain yang berbuat dosa, lalu Allah Subhanahu Wa Taala ampuni mereka. Artinya sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ampunan untuk mereka, mereka sebelumnya harus meminta ampun terlebih dahulu. Hadis ini tidak boleh dipahami untuk si B yang hari ini bermaksud saya akan mencuri. Mencuri apa? Mencuri pulsa. Karena sekarang pulsa menjadi kebutuhan primer. Mungkin satu masjid ini kalau dikumpulkan kepemilikan pulsa sampai berapa juta ini semua. Kamu punya pulsa berapa? Punya pulsa berapa? Kumpulkan jadi satu, sekian banyak. Hari ini pokoknya saya mau jadi pulsa. Nah, caranya gimana? Ya asal aja. Asal nomor voucher dikira-kira pas ya pas. Kalau sampai 2 kali gagal ya besok diulang lagi. Barangkali pas. Barangkali kode vouchernya pas. Ngawur lah. Di sini akhirnya 37, coba saya ganti 36. Akhirnya 47 diganti barangkali 27. 2 kali gagal sudahlah. Ini soal kecil, tapi jangan anggap kecil. Nah ini si B ingin mencuri pulsa hari ini. Nanti silakan untuk hal-hal yang lebih besar lagi pencuriannya. Saya ingin mencuri hari ini. Diingatkan jangan mencuri kamu. Kenapa tidak mencuri? Nabi mengatakan kalau kalian tidak berdosa, kita akan diganti loh dengan orang-orang yang mau berdosa kemudian Allah ampuni mereka.
Ini tidak tepat. Artinya jangan difahami dengan salah. Tetapi hadis ini, ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditujukan untuk mereka yang telah menyesali perbuatannya, yang telah menyesali kesalahannya dan dia ingin memperbaiki diri, mengharapkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dan seberat apapun kesalahan yang kita perbuat, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat maha luas sekali. Sangat maha luas sekali. Tidak boleh kemudian kita berputus asa, Ustaz ini karena nggak ngerti apa saja yang sudah saya lakukan selama ini. Yang nggak usah cerita juga. Ada dulu orang pernah bertemu dengan saya, Ustaz, saya ingin bertaubat membersihkan diri. Ya saya jelaskan ini syaratnya taubat diterima begini. Ustaz, berat ya. Loh, berat kenapa? Dosa saya ini, ya Allah, saya nggak bisa menceritakannya, Ustaz. Lah yang nggak usah diceritakan seperti ini. Tidak usah diceritakan. Saya ulangi lagi. Insya Allah mudah, bagus. Ada saja jalan untuk taubat. Ustaz ini nggak ngerti sih. Itu pernah terjadi. Saya alami kasus seperti itu. Ya seperti itulah kurang lebih mananya. Kalau gayanya ya saya buat sendiri tadi. Nah, Ustaz ini nggak ngerti. Aduh, gimana ya dosa saya? Ya saya juga tidak mau minta cerita apa sih dosanya. Coba. Barangkali. Mungkin. Seorang muslim tidak boleh bersikap seperti itu. Apa? Jangan pernah meragukan taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala asal kita bersungguh-sungguh. Jangan pernah bertanya dan meragukan apakah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampun dan maghfirahnya untuk kita. Asal yang kita bersungguh-sungguh, ikhlas, menunjukkan tanda-tanda kebaikan dan kita ingin melepaskan diri dari jerat-jerat dosa seperti itu, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuninya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa salah satu yang tercatat di dalam Lauh Mahfuz dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu riwayat Muslim, "Inna rahmati taghlibu ghadabi." Sesungguhnya rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, itu mengalahkan kemarahanku. Artinya Allah Subhanahu wa taala selalu dan selalu memberikan rahmat kepada hambanya. Apa yang bisa kita bayangkan kalau setiap kita berbuat salah Allah siksa kita? Sudah berapa banyak siksa yang kita rasakan? Apa yang bisa kita bayangkan kalau setiap kali kita berbuat salah Allah Subhanahu wa taala selalu menghukum kita? Berapa banyak hukuman yang kita telah rasakan selama ini? Akan tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu maha luas. Kita yang selalu bersandar pada rahmatnya, ini rahmatnya, ini rahmatnya, membuat kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pun punya sifat murka dan sifat marah. Kita yang selalu berharap Allah Subhanahu wa taala selalu menerima taubat hambanya, sampai membuat kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha keras dan maha cepat siksanya. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung usia kita masih muda, masih dalam generasi remaja seperti ini, agar tidak terlalu jauh kita melangkah dalam dosa, dalam kesalahan, dalam maksiat, kita biasakan diri hidup dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa melepaskan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap nafas yang kita hirup, setiap langkah kaki yang kita lakukan, setiap kedipan mata, dan semua gerakan seluruh organ tubuh kita ini semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak mungkin kita bisa hidup tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah pemaafnya Allah Subhanahu wa taala. Alangkah pemaafnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita perbuat di malam hari tanpa diketahui oleh orang, kita sembunyi-sembunyi. Sesuatu yang tidak ingin kita membuat orang lain mengerti tentang apa yang kita perbuat. Tutup mata, ikat matanya. Kamu bisa bayangkan sekarang, saudara-saudara kita, umat Islam di Bosnia, di Afghanistan itu dibunuh, dibantai, emosinya dibangkitkan. Sasarannya anak-anak muda.
yang emosinya masih labil dan mudah dipengaruhi, mudah dicuci otaknya. Dibawa ke tempat yang gelap, semua nggak ada orang yang tahu. Dibuka, lihat video ini. Dilihatkan video umat Islam diinjak, digilas dengan rantai tank milik Israel. Bayi-bayi ditembakin itu sampai ada yang buntung cincang semua. Wanita diperkosa semua, masjid dihancurkan. Kamu lihat seperti ini, lihat, bayangkan. Iya. Oh. Kamu tega melihat saudara-saudaramu seperti itu? Tidak. Kan begitu caranya mereka. Karena ada yang pernah cerita sama saya. Seperti itu kamu. Semua disetelkan. Sudah. Kamu terbakar tidak? Kecemburuan kamu kepada Islam dan kaum muslimin. Iya. Kamu mau ingin berbuat sesuatu untuk umat Islam? Iya, saya siap. Kamu, saya rakitkan bom, ikat di pinggangmu. Nanti kamu pergi ke tempat sana, ledakkan tubuhmu. Karena di sana itu musuh-musuh Islam, orang-orang kafir. Oh iya. Kamu gak usah khawatir. Ketika nyawa meregang, ketika nyawamu telah berpisah dari ragamu, sudah disambut oleh bidadari-bidadari. Kamu ini seorang pengantin. Kamu itu seorang pengantin. Ya lebih enak pengantin di dunia kan begitu, daripada pengantin belum tahu ini calon pengantin wanitanya siapa kan begitu. Gak ngerti. Yang paling bagus jadi pengantin di dunia. Sudah ngerti calonnya ini, oh iya dari keluarga baik-baik, iya. Sudah melamar, sudah lihat, sudah. Sekarang diurus surat-suratnya dikawal. Jelas pengantinnya, calon pengantinnya. Ini calon pengantin, bom sana, bom sini. Pengantinnya siapa? Ya kamu. Untuk saya, nanti bidadari ada. Bidadari seperti apa? Oh, dibacakan ayat Al-Quran tentang bidadari, hadis-hadis Nabi SAW tentang bidadari. Padahal ayat dan hadis yang menceritakan tentang sifat dan kondisi para bidadari itu bukan untuk dia dan orang-orang semacam dia. Oh gitu ya, sudah. Sekarang kamu harus latihan fisik dulu. Kamu harus pergi meninggalkan rumah, jangan beritahukan orang tuamu. Seminggu cukup, dilatih fisiknya semua, sudah. Sasaran target dibuat, kamu tenang saja, semua itu sudah kami persiapkan. Kamu gak usah mikir itu nanti bomnya dapat dari mana, itu urusan kami. Begitu. Nanti berangkat ke sana itu urusan kami, transportasi, tenang saja. Yang penting kami antar ke tempat itu, jalan sampai teng. Teng itu artinya apa? Meledak. Ini sasarannya anak-anak muda, usia SMP, usia SMA, anak-anak SMA. Ini paling mudah untuk dipengaruhi anak-anak mahasiswa. Sebuah kesesatan yang nyata, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kesesatan yang nyata. Hidup yang hanya sekali ini ternyata tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam bentuk ibadah dan amalan saleh. Hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya diputus dan dihentikan dengan sebuah kegiatan yang menghancurkan tubuhnya. Nah, dagingnya nempel di dinding sana, darahnya tercacar, kepalanya terpisah. Orang tuanya yang sudah merasa kehilangan anaknya 1 minggu setelah mendapatkan laporan polisi teriak cerita, anakku, kan begitu namanya. Wah sudah. Setelah anaknya meninggal baru sadar, iya, ternyata selama ini saya tidak perhatian pada anak. Ternyata selama ini saya tidak memberikan pendidikan agama yang cukup kepada anak. Ternyata selama ini saya tidak memperhatikan siapa teman-teman bergaul anak saya. Ini introspeksi dan refleksi untuk orang tua. Ternyata orang tua sebelum menemukan kejadian-kejadian yang seperti ini, pegang anaknya. Kamu ngaji di mana? Ngaji di Salafi. Bagus. Ngajinya di Salafi bagus gitu. Karena Salafi anti teror seperti itu. Salafi cara berdakwahnya hikmah, tidak asal bom, tidak mengenal bom dan segala macam. Bagus. Kamu ngajinya kemana? Ngajinya ini kok saya ke masjid, katanya dulu muridnya Ustadz Abu Bakar Basir. Oh jangan. Nanti kamu bisa terpengaruh sama mereka. Jangan. Jauhi. Kamu bagusnya ngaji ke Salafi saja. Nanti bapak yang antar. Di masjid Pindad ini bagus hari ini. Orang tua harus punya perhatian yang penuh dalam hal-hal seperti ini. Jangan bermudah-mudahan sudah temennya, oh bagus, anak saya temennya bagus. Dan oh bagus, Pak izin sana ya, silakan.
Tahu-tahu 1 minggu hilang, sudah yang kembali bukan KTP, cuma namanya aja. Anaknya belum punya KTP, masih usia SMA. Maka anak-anak muda yang sudah terpengaruh hal-hal yang seperti itu, tentunya dia harus segera mengingat kembali bahwa Islam tidak mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Segera bertaubat. Yang emosi kemarahan kita yang muncul dalam hati dan dalam dada kita untuk membalas tiap perlakuan jahat orang-orang kafir, itu harus dibimbing, dibendung dengan ilmu dan para ulama. Kalau emosi diikutkan, kalau kemarahan itu kita umbar, maka yang ada hanyalah kerusuhan dan kekacauan. Boleh kita punya emosi, boleh kita marah, boleh kita cemburu, boleh kita menunjukkan loyalitas kepada umat Islam dan umat muslimah yang ditindas, disiksa dan dianiaya, boleh. Tetapi semua itu harus dibendung, diatur oleh ilmu dan ulama. Tidak asal sana, tidak asal sini. Yang sekarang marak misalnya terdengar N11, negara Islam Indonesia. Di kampus-kampus mahasiswa ini hilang, mahasiswa itu hilang, ditemukan di tempat sini jauh dari keluarganya, sudah dicuci otaknya ini dan itu. Ini sekarang sedang marak. Sasarannya anak-anak muda. Sasarannya anak-anak muda. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau sudah ada orang yang datang mendekat menanyakan, siapa namanya? Menurut kamu negara Indonesia ini negara Islam atau negara kafir? Oh sudah, orang seperti ini tinggalkan. Oh mohon maaf Pak, saya sedang sibuk. Jangan dilayani. Jangan dilayani. Oh ini kayaknya asik ini. Saya ingin mencoba mempraktekkan ilmu yang sudah saya dapat kemarin ini. Jangan coba-coba. Kalau sudah ketemu orang seperti itu, jauhi. Kok sudah nanya negara ini Islam atau negara ini kafir? Karena itu pasti akan berlanjut. Apa manfaatnya? Karena orang-orang seperti itu memulai pertanyaannya dengan seperti itu. Kalau kita layani, ya negara Islam Pak. Oh, negara Islam Pak, undang-undangnya Pancasila sama 45, undang-undang 45. Ya gini, kalau mau tahu lebih lanjut, ikut saya aja. Nah orang-orang seperti ini jangan ditanggapi. Kalau sudah bertemu orang seperti ini, bertanya negara ini negara Indonesia, negara Islam atau negara kafir, tinggal mohon maaf Pak, saya punya kesibukan yang lain. Bapak ini seperti kurang kerjaan saja. Nah daripada kita disesatkan dia, lebih bagus kita dari awal bersikap keras. Mohon maaf Pak, Bapak ini kurang kerjaan saja. Masih banyak pembahasan yang lain. Ibadah aja. Nanti dia orang ini ngasih dimakan ini, ditinggalkan. Jadi harus berjaga-jaga diri. Tetapi siapapun yang misalnya telah terlibat, ada beberapa kawan, beberapa teman yang dulunya terlibat, kemudian akhirnya dia karena memang pada dasarnya baik, yang ingin dia cari adalah kebaikan, suatu saat dia sadar akhirnya cara seperti ini tidak benar. Hidup kok dibuat tidak tenang, lari sana lari sini, KTP-nya sampai 15 karena Indonesia kan paling mudah buat KTP kan. KTP itu mudah. Sampai KTP 15. Anak istrinya juga tidak tenang. Setiap anaknya tanya, Ibu, Umi, Bapak, Abi itu di mana ya? Bapak kemana? Abi kemana? Abahmu sedang berjuang, Nak. Berjuang apa? Ya itu nggak bisa cerita. Berjuang kok nggak bisa diceritakan. Nanti dikit-dikit istrinya selalu was-was, jangan-jangan suami saya termasuk yang tewas dalam penggerbekan kemarin. Jangan-jangan hidup kok dibuat tidak tenang. Sama seperti pelaku-pelakunya pun seperti itu, hidup kok dibuat tidak tenang. Islam itu mengajarkan ketenangan. Islam itu mengajarkan ketentraman, bukan was-was, cemas, khawatir. Itu cukup sebagai tanda dan bukti bahwa apa yang mereka perbuat salah. Apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka rencanakan itu tidak benar. Karena yang namanya benar itu melahirkan ketenangan. Kesalahan dan dosa itu akan menimbulkan ketidaktenangan. Itu sudah pasti, tidak mungkin tidak.
Hidupnya tidak tenang dari satu kota ke kota yang lain. Kontrak sini, kontrak sana. Bohong sana, bohong sini. Ditanya tetangganya, Mas kerjaannya apa? Oh, saya wira swasta. Asalnya dari mana? Dari Jawa Tengah, dari Pemalang. Nanti kalau ketemu tetangga yang lain, asalnya dari mana? Oh, saya dari sini. Karena identitas berusaha dia palsukan, dia samarkan. Bohong. Perjuangan Islam kok bohong. Mau memperjuangkan Islam tapi dengan cara-cara yang bohong, sembunyi-sembunyi. Ketika ada di antara umat Islam yang telah terseret gerakan-gerakan seperti itu, jangan berputus asa. Allah Subhanahu wa taala memberi taubat untuk hamba-Nya. Jangan berpikir nanti kalau saya taubat terus dijadikan informan polisi gimana. Nanti kalau saya tobat, Pak, saya memang dulu terlibat ini, sekarang saya bertobat. Ya kamu harus ngasih informasi ke kami. Nanti saya sama saja dong mengkhianati teman-teman seperjuangan yang dulu. Takut. Nanti kalau saya bertobat, jangan-jangan nanti saya juga diproses hukum, di penjara gimana? Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan terang dan jalan mudah untuk hamba-Nya yang benar-benar ingin bertaubat. Pada kenyataannya, siapapun di antara mereka kelompok-kelompok teror seperti itu yang kemudian ingin bertaubat, justru Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala bantu dan tolong mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala qadima ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabyin. فإذا امرأة من السبي تبتغي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. Kata Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang membawa serombongan tawanan. Ternyata dari tawanan itu ada seorang wanita, ibu-ibu muda yang kelihatannya gelisah mencari sesuatu. Ternyata apa yang dia cari ditemukan. Nah, anak bayi ditemukan. Segera si wanita itu memeluk bayinya, dia dekap di perutnya, kemudian segera dia susui. Setelah sekian waktu terpisah antara ibu dan anaknya. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atarawna hadhihi al-mar'ah tarihatan waladaha fi an-nar. Qulna la wallahi wa hiya taqdiru ala an la tatraha. Kemudian kami menjawab, tentu tidak mungkin wahai Rasulullah. Si ibu ini kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, menurut kalian apakah mungkin si ibu ini dia buang bayinya ke dalam lingkaran api? Mungkin? Kata para sahabat, tidak mungkin demi Allah ya Rasulullah, padahal dia mampu untuk tidak membuangnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laullahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih merahmati dan lebih mencintai hambanya dibandingkan rasa cinta ibu ini kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala begitu cinta, begitu rahmatnya kepada kita. Kemaksiatan dan durhaka yang kita buat setiap saat, setiap waktu, Allah Subhanahu wa taala gantikan untuk kita, Allah berikan untuk kita nikmat yang sedemikian banyaknya. Sekian banyaknya. Lihat di sekeliling kita, wal iyadu billah. Kita memohon keselamatan diri dan keselamatan iman. Kondisi moral, akhlak yang sudah begitu rusak. Dosa dan maksiat diperbuat tanpa ada malu. Masing-masing berebut untuk merekam kegiatan mesumnya sendiri. Kemudian dilemparkan, disebarkan ke sana kemari di internet, begitu bangganya dia. Video-video porno, waliyadzubillah. Bintang dan aktris porno didatangkan, film-film, sinetron dan bioskop produksi Indonesia yang selalu mengumbar birahi. Ini semua terjadi di lingkungan kita, rasakan ada di sekeliling dan sekitar kita. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmat kepada hamba-Nya.
Padahal kalau Allah Subhanahu wa taala mau, Allah Subhanahu wa taala turunkan hukumannya kepada hamba-hambanya seperti ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala terus memberikan waktu. Masih ada waktu itu untuk bertaubat. Kalau hari ini tidak bisa, besok. Berapa banyak di antara anak-anak muda sekarang yang tidak bisa lepas dari minum-minuman keras? Berapapun kadar persen yang dikandung dalam minuman keras itu. Berapa banyak anak-anak muda, saudara-saudara kita sendiri, teman-teman kita yang terjerat kemudian terpenjara dengan narkotika dan obat-obatan terlarang. Hidup sia-sia, tidak ada arti, tidak ada makna. Berapa banyak di antara kita dan teman-teman kita yang begitu mudahnya melewatkan dan melupakan waktu-waktu salat berjamaah, salat-salat yang wajib dia tinggalkan. Banyak ini terjadi semua. Tetapi Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu Maha Rahmat dan sungguh sangat merahmati hamba-hambanya. Berapa banyak kita telah membuat Allah Subhanahu wa taala cemburu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu riwayat Muslim, "Wa laisa ahadun aghyara min Allah min ajli dzalika harramal fawahish." Tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala haramkan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Allah cemburu. Dan cemburu Allah Subhanahu wa taala itu jika seorang hamba melakukan sesuatu yang dilarang olehnya. Allah cemburu. Sekarang berapa banyak kita membuat Allah Subhanahu wa taala cemburu? Dosa ini kita perbuat, dosa yang sana pernah kita lakukan, yang ini belum selesai, ingin mencoba yang sana. Kalau kali ini tidak terlihat, tidak diketahui orang, kenapa tidak besok pun kita berusaha? Kita pasti mampu melakukannya tanpa dilihat orang. Kewajiban ini saya tinggalkan, toh tidak terjadi apa-apa. Sudah sering kewajiban itu saya tinggalkan, tapi sampai sekarang saya masih bisa hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha merahmati hambanya. Kita diberikan waktu. Terus diberikan tanggung. Sekarang pertanyaannya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak kita telah membuat Allah Subhanahu wa taala cemburu? Berapa banyak kita telah membuat Allah Subhanahu wa taala cemburu? Terlalu banyak dan terlalu sering. Nah, dari dosa-dosa yang paling kecil yang kita anggap kecil, hingga dosa-dosa yang besar yang kita anggap kecil, hingga dosa-dosa besar yang kita yakini sebagai dosa besar tetap saja kita lakukannya, mengikuti dan menuruti hawa nafsu, syahwat. Benarlah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahawat." Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disuka, dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Sementara neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang mengikuti syahwat dan hawa nafsu manusia. Kaum muslimin, saudara-saudara yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang baik tentu dia akan berusaha membayangkan betapa dia pada hari kiamat nanti. Pada hari kiamat nanti dia tidak akan terlepas dari pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muslim rahimahullah taala meriwayatkan dari salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ini pernah ditanya tentang an-najwa, berbisik pada hari kiamat nanti. Nanti hari kiamat akan ada an-najwa, bisikan-bisikan. Apa itu bisikan pada hari kiamat nanti, wahai sahabat Nabi? Sahabat Nabi yaitu Ibnu Umar mengatakan, "Sami'tuhu yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bisikan-bisikan itu. Yudnal mu'minu yawmal qiyamati min rabbih 'azza wa jalla hatta yadha 'alaihi kanafahu fayuqarriru bi dhunubihi
fayaqulu hal ta'rifu fayaqulu ay rabbi a'rifu qala fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa inni aghfiruha laka al-yawma fayuqta sahifata hasanatihi wa amma al-kuffar wal munafiqun fayunada bihim 'ala ru'usil khalaiq haula'i alladziina kadzabu 'ala Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang mukmin nanti pada hari kiamat, seorang mukmin nanti pada hari kiamat akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya Azza wa Jalla. Setiap orang mukmin akan didekatkan dekat dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan berbicara dengan hamba yang mukmin. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada pihak ketiga. Tidak ada penterjemah, tidak ada perantara. Saya dan Allah Subhanahu wa taala berdua. Hanya berdua. Dia lihat di samping kanannya ma ra'a illan nar, yang dia lihat hanya api neraka. Sebelah kirinya pun demikian, depannya pun demikian. Dikelilingi oleh neraka, api. Bagaimana mungkin akan selamat dari api dan neraka? Setiap mukmin akan didekatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Wa yuqarriruhu bi dzunubihi. Allah Subhanahu wa taala meminta pengakuan dari hamba itu atas dosa-dosa yang telah dia perbuat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, hal ta'rifu, apakah engkau akui pernah berbuat seperti ini? Pada hari ini, jam ini, waktu ini, sebabnya ini. Hamba yang mukmin akan menjawab, ay rabbi a'rifu, ya Allah saya akui ya Allah. Terus pertanyaan itu berulang, bukankah kamu akui pernah berbuat seperti ini? Pernah ya Allah. Kamu berbuat seperti ini? Pernah ya Allah. Kewajiban ini engkau tinggalkan dahulu, iya ya Allah. Larangan ini engkau langgar ya Allah. Benar ya Allah, semua. Yuqarriru, ini seorang hamba. Setelah semua diakui oleh seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa inni aghfiruha lakal yaum." Sesungguhnya dalam kehidupan dunia saya telah tutupi kesalahan-kesalahanmu, maka sesungguhnya hari ini akan aku ampuni engkau. La yaskurullahu 'ala 'abdin illa satarahu fid la yaskurullahu 'ala 'abdin fid dunya illa satarahu Allahu fil akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidaklah seorang hamba yang kesalahan-kesalahannya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan pada hari kiamat nanti dosa-dosa yang dia perbuat pun akan ditutupi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afatun illa al-mujahirin. Setiap umatku ini selalu dan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali kelompok mujahirin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna minal ijhar an ya'mal al-'abdu bil lailah 'amalan fa yusbih wa qad satarahu Allah wa yaqulu ya fulan qad fa'altu al-barihata kadza wa kadza. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk perbuatan kelompok mujahirin ini, orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan, dengan bangga tanpa rasa malu. Dia berbuat salah, dia berbuat dosa. Orang-orang seperti ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak malu untuk berbuat dosa, untuk berbuat maksiat. Salah satu bentuknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di malam hari dia berbuat salah. Di malam hari dia berbuat dosa. Malam hari dia berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala tutup. Tidak ada yang mengerti, tidak ada yang mengetahui kecuali dia sendiri. Tapi pagi hari dia bertemu dengan temannya, dia bertemu dengan kawannya. Tadi malam saya berbuat ini. Dia ceritakan dengan bangga, tadi malam saya melakukan itu. Dengan bangganya. Kemarin saya sudah bisa berhasil mencium pipi pacar. Seperti yang kita sebutkan tadi, mencium seorang wanita yang bukan mahramnya sebuah dosa. Alhamdulillah. Alhamdulillah kata dia. Kemarin sudah nembak ini. Nembak apa? Bukan nembak burung. Saya sudah mengungkapkan rasa cinta kepada wanita pujaan. Diterima enggak? Diterima enggak? Kalau diterima traktir dong.
Itu kan kegiatan sehari-hari, kan begitu? Sehari-hari. Ya kalau yang tidak melakukannya sudah kuno seperti itu. Masa umur-umur segini, apa kata dunia kalau nggak punya pacar? Apa kata dunia? Sampai hari ini nggak punya pacar. Malu dong. Tapi seperti itulah sabda Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, wa ammal kuffar wal munafiqun fayunada bihim ala ru'usil khalaiq haula'i alladziina kadzabu 'ala Allah. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafikin, mereka akan dipanggil di hadapan seluruh manusia dari Nabi Adam alaihissalam hingga yang akhirnya. Orang munafik, orang kafir, orang yang tidak bersungguh-sungguh di dalam taubatnya, semuanya dipanggil, kemudian dikatakan kepada mereka, haula'il ladzina kadzabu 'ala Allah. Mereka adalah orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak benar. Tidak benar. Ikhwati billah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu membaca kisah-kisah anak-anak muda yang telah lewat dan cerita-cerita mereka yang diabadikan sampai kepada kita. Betapa perlu kita meniru dan mencontoh mereka. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala bahwa salah seorang wanita putri Abdul Aziz bin Marwan, saudara dari Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang terkenal itu, adiknya seorang perempuan yang dikenal dengan nama Ummul Banin, seorang wanita bernama Ummul Banin, seorang bangsawan tinggi, bertemu dengan salah seorang wanita yang bernama Azzah. Azzah ini teman dekat Kadir, nama seorang laki-laki. Ketika Ummul Banin bertemu dengan Azzah, Ummul Banin bertanya, wahai Azzah, apa sih maksud ucapan Kadir, laki-laki, qadha kulladzi dainin alimta gharimahu, dia siap menunaikan setiap hutang-hutangnya kalau dia tidak ingin merugi. Apa artinya? Ma hadzal dain alladhi yadhkuru? Qalat ikfini. Qalat rufini. Azzah menjawab, mohon maaf saya tidak bisa menceritakannya. Jadi Ummul Banin sahabat karibnya Azzah. Azzah ini punya teman dekat laki-laki yang bernama Kadir. Teman dekatnya ini yang laki-laki yang bernama Kadir pernah mengatakan, dan dia dalam sebuah bait syair, dan dia siap menunaikan hutangnya karena dia tidak ingin merugi. Lalu Ummul Banin tanya, maksudnya bayar hutang itu apa? Kata Azzah, mohon maaf saya tidak bisa menceritakannya. Qalat la budda min i'lamiki iyaya. Kata Ummul Banin, putri dari Abdul Aziz bin Marwan ini, kamu harus beritahukan kepada saya apa maksud hutang yang akan dia tunaikan itu. Faqalat Azzatu, kata Azzah, kuntu wa'atuhu qublatan fa'atani liyantajizaha fataharrajtu alaihi wa lam afilah. Kata Azzah, dulu saya pernah menjanjikan sebuah ciuman. Kemudian suatu hari dia datang menagih janji dari saya. Tetapi saya merasa berdosa kalau melakukannya. Tidak mau, bukan istrinya. Saya tidak tunaikan janji saya. Faqalat laha Ummul Banin anjiziha minhu wa alayya ismuha. Kata Ummul Banin, sudah, kenapa sih cium saja? Yang nanggung dosanya nanti saya. Kata Ummul Banin, yang nanggung dosanya saya. Thumma raja'at nafsaha fastaghfaratillaha wa a'taqat li kalimatiha hadhihi 40 raqabatan. Kemudian Ummul Banin segera sadar salah mengucapkan kata-kata seperti itu. Cium saja satu kali, nanti yang nanggung dosanya saya. Tetapi akhirnya Ummul Banin teringat
Kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan demi menembus kata-kata ini, Ummul Banin membebaskan 40 orang budak. Bayangkan, 40 orang budak dibebaskan. Kamu merdeka, merdeka, merdeka. Wa kanat idza dzakara dzalika bakat hatta tabulla khimaraha. Dan Ummul Banin kalau teringat dengan kata-kata yang pernah dia ucapkan tadi, cium saja, nanti dosanya saya yang nanggung. Ummul Banin setiap kali teringat dengan kata-kata seperti ini, beliau menangis sampai membasahi kerudung penutup wajahnya. Wa taqulu ya laitani kharasa lisani indama takallamtu biha. Kemudian Ummul Banin mengatakan, duhai seandainya saat aku mau berbicara, jadi bisu sajalah lidahku saat itu, daripada saya berbicara mengucapkan kata-kata seperti itu. Ini baru ngomong, apalagi yang pernah melakukannya. Apalagi orang yang ingin berangan-angan ingin melakukannya, melakukan dosa maksiat. Waliyadzu billah. Wa ta'abbadat ibadatan dzikrat biha fi aqliha min shiddati jihadiha. Kemudian akhirnya Ummul Banin demi menebus kesalahan itu, yang kalau kita sih nganggapnya biasa-biasa saja, kan gitu. Kan cuma mengusulkan buat teman, sudahlah, kenapa sih cium aja sekali sih ya. Cium aja sekali, nanti yang nanggung urusan sudah saya, nggak usah kamu. Ringan. Tetapi mereka, anak-anak muda saat itu, remaja-remaja umat Islam saat itu, menganggapnya sebagai sebuah kesalahan besar, dosa yang mereka menganggapnya sangat terasa berat. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tentang taubat syabin muslimin ala nafsihi ala yadi Ibrahim bin Adham. Kisah taubatnya seorang anak muda yang melampaui batas. Yang melampaui batas dalam arti hamba yang durhaka. Dia tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban dari Allah sebagaimana mestinya. Larangan-larangan dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia lakukan. Disebutkan bahwa anak muda ini datang menemui Ibrahim bin Adham, salah seorang ulama dari kalangan salaf. Faqala lahu ya Aba Ishaq, inni musrifun ala nafsi fa'rid alayya ma yakunu laha zajiran wa mustanqidhan liqalbi. Kata anak muda ini, wahai Abu Ishaq, yaitu Ibrahim bin Adham, sesungguhnya saya ini orang yang keterlaluan, orang yang kurang ajar, orang jahat. Kalau Anda berkenan, tolong sebutkan untukku beberapa hal yang bisa menghalangi saya dari kesalahan dan dosa. Sebutkan beberapa hal yang akan menyelamatkan hatiku ini. Kata si pemuda tersebut. Qala in qabilta khamsa khisalin wa qadarta 'alayha lam tadurraka ma'siyatun wa lam tubikka ladzatun. Kata Ibrahim bin Adham, kalau engkau mau menerima 5 perkara dan engkau mampu mengerjakannya, maka engkau tidak akan bisa terpengaruh oleh maksiat dan engkau tidak akan terbinasakan dalam dosa. Tertarik. Karena si anak muda ini bertanya, wahai Ibrahim, Abu Ishaq, ulama, wahai guru, tolong jelaskan untukku nasihat-nasihat yang bisa membuat saya ini benci kepada maksiat, benci kepada dosa. Apa caranya agar hati ini bisa selamat? Kata Ibrahim bin Adham, bisa itu kamu rasakan, bisa itu kamu lakukan, asalkan 5 perkara bisa engkau penuhi. Qala hadhi ya Aba Ishaq. Kata si pemuda itu, sebutkan wahai Abu Ishaq. Qala ammal ula fa idza aradta an ta'si Allah 'azza wa jalla fala ta'kul rizqahu. Kata Ibrahim bin Adham, yang pertama, kalau kamu ingin bermaksiat, kalau ada niatan darimu untuk berbuat dosa, ingat, usahakan tidak makan dari rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kamu ingin maksiat, dosa, jangan makan rezeki dari Allah. Qala fa min aina akul wa kullu ma fil ardi min rizqi. Kata si pemuda itu, kalau begitu dari mana saya akan makan? Karena semua yang ada di bumi ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kamu ingin maksiat, ingat. Kalau ingin berbuat maksiat, berbuat dosa, iya, berbuatlah, tapi jangan makan nasi. Jangan makan sayur. Jangan makan jajan. Jangan minum ini, jangan semua. Jangan. Kata Ibrahim, ya hada. Begini wahai anak muda. Apa yahsunu an ta'kula rizqahu wa ta'siyah? Apakah tepat kamu tetap ingin memakan rizki yang diberikan olehnya, tetapi engkau berbuat durhaka kepada dia? Mungkin? Artinya Ibrahim bin Adham ingin menyadarkan si anak muda ini dengan cara yang paling hikmah. Kalau kamu ingin berbuat dosa maksiat, silakan, tapi jangan makan, jangan minum. Gak boleh makan apel, gak boleh makan jeruk, gak boleh. Itu punya Allah. Itu rezeki dari Allah. Yang pertama. Qala la hadi tsaniyah. Kata si anak muda itu benar. Sekarang yang kedua apa? Qala wa idza aradta an ta'siyahu fala taskun syai'an min biladihi. Yang kedua kata Ibrahim bin Adham, kalau kamu ingin berbuat dosa, berbuat maksiat, jangan injakkan kakimu di atas permukaan tanah miliknya. Qala ar-rajulu hadhihi a'zam min al-ula. Kata si pemuda itu, wah ini lebih sulit. Lebih sulit. Idza kana al-masyriq wal maghrib wa ma bainahuma lahu fa ina askun. Ini semua bumi dari ujung timur hingga ujung barat, semua ini milik Allah Subhanahu wa taala. Di mana saya akan tinggal? Akhirnya Ibrahim menjelaskan, ya hada, apa yahsunu an ta'kula rizqahu wa taskuna biladahu wa ta'siyahu? Begini wahai anak muda, apakah mungkin bisa diterima kamu makan dari rezekinya, kamu berdiri dan tinggal di atas tanah bumi miliknya, lalu engkau kemudian durhaka dan berdosa kepadanya? Mungkin diterima? Qala la, kata anak muda itu, tidak. Hati dzalika. Apa yang ketiga wahai imam? Qala idza aradta an ta'siyahu wa anta tahta rizqihi wa fi biladihi fanzur mawdi'an la yaraka fiha mubarizan lahu fa'tihi. Kata Ibrahim bin Adham begini, kalau kamu ingin berbuat maksiat, ini yang ketiga. Kalau kamu ingin berbuat maksiat, berbuat dosa, dan kamu masih ingin makan dari rezekinya, masih tetap ingin tinggal di atas tanah miliknya, tidak apa-apa. Tapi carilah sebuah tempat yang Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melihatnya. Kamu ingin tetap berbuat maksiat, tapi tetap ingin makan, minum dari rezeki Allah, dan tetap tinggal di atas muka bumi, iya. Tapi cari sebuah tempat yang Allah tidak bisa melihatnya. Di tempat itu silakan berbuat maksiat. Qala ya Ibrahim kaifa hadza? Wa huwa muttali'un 'ala ma fis sarair. Wahai Ibrahim, wahai guruku, bagaimana mungkin ini bisa saya kerjakan? Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dirahasiakan. Qala ya hadza afa yahsunu an ta'kula rizqahu wa taskuna biladahu wa ta'siyahu wa huwa yaraka wa yara ma tujahiruhu bihi. Kata Ibrahim bin Adham, wahai anak muda, apakah mungkin bisa diterima? Kamu ingin makan rezekinya, kamu ingin hidup dan tinggal di atas bumi miliknya, dan kamu ingin bermaksiat di sebuah tempat yang engkau tidak ingin dilihat olehnya. Engkau ingin berbuat dosa di sebuah tempat yang tidak mungkin diawasi olehnya. Apa mungkin bisa diterima? Qala la, kata si anak muda itu, tidak wahai imam. Hadir rabi'ah. Sekarang apa yang keempat? Qala idza ja'aka malakul maut liyaqbidha ruhak faqul lahu akhirni hatta atuba taubatan nasuha wa a'mala lillahi 'amalan shalihan. Yang keempat kata Ibrahim bin Adham begini, wahai anak muda, kalau kamu masih ingin berbuat maksiat, masih ingin makan dari rezekinya, tinggal di atas bumi miliknya, mencari tempat yang kamu kira bisa dirahasiakan. Yang keempat, nanti kalau malaikat maut pencabut nyawa
datang kepadamu untuk mencabut nyawamu, sampaikan kepada dia, mohon diberi tempo. Coba kamu bilang ke malaikat maut, tolong diakhirkan. Saya ingin taubat dengan baik dulu dan saya ingin beramal soleh dulu untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala la yaqbalu minni. Kata si anak muda itu, tentu dia tidak akan bisa terima permohonanku. Kata Ibrahim bin Adham, ya hadza wahai anak muda, fa anta idza lam taqdir an tadfa anka al-maut litatuba wa ta'lam annahu idza jaa lam yakun lahu ta'khirun fa kaifa tarju wajhal khalas. Kata Ibrahim bin Adham, wahai anak muda, setelah kamu mengetahui bahwa kamu ini tidak mungkin menghalangi kematian sehingga kamu bisa bertaubat, kamu juga mengerti bahwa jika malaikat maut jika datang tidak bisa diakhirkan, tidak bisa ditangguhkan, lalu bagaimana mungkin kamu berharap dan membayangkan bisa lepas dan selamat dari malaikat maut? Ini yang keberapa? Yang pertama, yang pakai kopiah warna yang pertama. Antum yang pertama, kalau pengen maksiat jangan makan rezeki dari Allah. Mungkin? Tidak mungkin. Maka apa alasan kita berbuat maksiat? Kan begitu. Yang kedua, sampingnya, tidak boleh tinggal di bumi Allah. Mungkin? Mau tinggal di mana? Di Mars? Enggak tinggal di bumi, enggak mau tinggal di Mars. Mars miliknya siapa? Ya milik Allah juga. Mau tinggal di bulan katanya. Oh iya. Antum siapa namanya? Asep. Asli Sunda ya? Damang. Sorangan wayat tuh. Hah? Berdua. Antum siapa namanya? Sumantri. Ada hubungannya dengan Begawan Ekonomi Indonesia? Sumantri. Ahli ekonomi Indonesia. Dari mana terserah. Dari Sragen, kuliah di sini. Sragen. Sudah menjawab tadi ya? Coba diulangi. Tidak boleh tinggal di tempat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau mau buat dosa, tapi ingat, mau terbang itu bisa di atas pesawat. Lah ya, udara milik siapa juga. Artinya tidak mungkin, jangan. Artinya kalau mau mau mencuri misalnya, wah HP ini bagus nih, Cino ini. HP Cina ini bagus, fiturnya bagus. Kemudian ingat, ketika kita akan mengambil HP ini milik orang lain, kita ini sedang menginjak buminya siapa ini? Kita ini sedang menginjak buminya siapa? Oh iya, bumi Allah, jangan. Kita memanfaatkan apa yang Allah berikan. Kenapa kita kemudian langgar larangan-larangannya? Yang ketiga, Mas Yuda. Oh, antum juga namanya Yuda? Namanya Yuda? Oh bukan. Ya sudah, nggak apa-apa. Namanya siapa? Hakim. Dari Tegal. Hakim nama atau hakim jabatan ini? Nama ya, bukan hakim jabatan, bukan. Yang ketiga, mencari tempat yang Allah tidak bisa melihat kita berbuat maksiat di sana. Mungkin di bunker-bunker, di dasar lautan, di terowongan minyak buatan Jepang itu. Tapi sekarang kan enggak, sedang tsunami. Nggak bisa. Di atas awan, ditutupi banyak orang. Nggak bisa juga. Artinya, apa alasan kita kemudian berbuat maksiat? Kan begitu. Yang keempat, Mas Yuda itu. Ya, semuanya ini kayaknya semuanya namanya Yuda ini. Yuda Wastu. Berusaha ngajukan proposal nggak? Berusaha menyampaikan penawaran kepada malaikat maut kalau datang sebentar, kan gitu. Sebentar,
berikan saya waktu bertobat dulu, beramal soleh, baru silahkan cabut nyawa saya. Mungkin? Tidak mungkin. Yang kelima. Nah itu, antum yang sedang senyum. Yang kelima. Bentar dulu. Itu sudah bingung loh. Sudah mau menjawab ini. Yang kelima belum ya? Baik, nanti yang kelima. Baik, itu yang keempat. Padahal sudah terpengaruh ini. Baik, Mas Yuda. Pertanyaan, jadi biar gak gini terus kadang-kadang. Oh iya betul. Yang kelima, qala hadil khamisah. Kata si anak muda itu, coba jelaskan yang kelima. Qala idza ja'atka az-zabaniyatu yaumal qiyamah liya'khudunaka ila an-nar fala tadhhab ma'hum. Yang kelima, ingat, kalau kamu ada keinginan berbuat dosa, berbuat maksiat, ingat begini, ingat. Buka HP, buka laptop, buka komputer, pas ingat yang kelima. Nanti pada hari kiamat, apabila rombongan malaikat-malaikat Zabaniyah itu datang untuk menyeretmu ke dalam neraka, jangan mau pergi sama mereka. Qala la yad'uni wa la yaqbaluna minni. Kata si anak muda itu, tidak mungkin dong mereka membiarkan saya, nggak mungkin. Dan mereka tidak akan mungkin menerima alasan apapun yang saya berikan. Qala fa kaifa tarjunnaja. Kalau sudah kamu pahami kelima ini, bagaimana mungkin kamu ingin mengharapkan selamat sementara engkau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, siapa namanya? Siapa? Abu Abdillah. Namanya itu kunyah namanya. Namanya Kartono. Bagus namanya. Kartono. Satu suku kata, satu suku namanya Kartono. Bukan Kartono, bukan. Apa yang kelima Kartono? Melawan. Kalau malaikat Zabaniyah datang ingin menyeret kita ke neraka, jangan mau ikut. Jangan mau ikut. Bisa? Nggak bisa. Kalau seperti ini semuanya tidak bisa, fakaifa tarjunnajah? Bagaimana mungkin kamu ingin selamat? Idza qala lahu ya Ibrahim, idz qala lahu ya Ibrahim, hasbi hasbi, ana astaghfirullah wa atubu ilaih, wa lazimahu fil ibadati hatta faraqal maut bainahuma. Setelah kelima hal ini disampaikan oleh Ibrahim bin Adham, kata si anak muda itu, cukup. Saya akan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu si anak muda itu bersemangat dan terus menjaga ibadahnya sampai kemudian meninggal dunia rahimahullah. Ini bekal cukup. Apapun kesalahan yang ingin kita perbuat, apapun kesalahan yang ingin kita perbuat, azan terdengar Allahu Akbar, subuh, suasana dingin di Cilenyi, beratnya bukan main. Suasana dingin Cilenyi, beratnya bukan main. Aduh ya Allah, ini selimut kenapa terasa nikmat baru kali ini? Sebelum-sebelumnya saya melihat selimut ini kok seperti sesuatu yang biasa. Tapi detik-detik ini seakan tubuh tidak ingin berpisah dengan selimut, kan begitu? Aduh, Allahu Akbar, kan begitu. Alasan Rasul mengatakan kalau berat kulit bertayamum, tidak ingin kulit ini kena oleh air, wah dingin, nanti sakit gimana? Padahal sudah sekian lama dia terkena air dingin Cilenyi, santai saja, kan begitu. Karena tadi malam saya nginepnya di Cilenyi. Tadi malam juga bangun sholat subuh kayaknya berat sekali, kan begitu. Jadi saya berbicara tentang diri sendiri, jangan ada yang tersinggung loh. Wah ini Ustaz, saya ini bukan. Saya tadi malam seperti itu. Selimutnya pun baru kali ini, tadi malam saya pakai. Makanya baru kali ini kok terasa nikmat. Baru pegang lihat tadi malam selimutnya, berat sekali. Tapi apa alasan kita kemudian meninggalkan sholat berjamaah? Nanti sajalah. Apa alasan kita? Kita ini sedang tidur di atas buminya siapa kita ini? Kita ini sedang tidur di atas buminya siapa? Kita besok makan, kemarin makan.
Rizki siapa yang kita makan? Kalau seandainya dalam keadaan seperti itu, panggilan Allahu Akbar, salat subuh, salat zuhur, salat maghrib, salat isya, salat asar, sudah ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala melalui muadzin di masjid-masjid, kemudian kita masih sebentar, nanti. Kalau saat itu tiba-tiba malaikat maut datang menjemput, oh sebentar saya salat dulu. Belum salat zuhur ini, afwan. Itu kan ilustrasi kita, bayangan kita. Kan tidak mungkin seperti itu. Kita sekarang sedang berdiri di bumi siapa? Ini kalau saya sholat dimarahin sama majikan. Begitu takutmu engkau kepada majikan, tetapi engkau tidak takut kepada Rabbul Alamin, Zat yang memiliki dan mengatur seluruh semesta alam ini. Nanti kalau saya sholat tepat waktunya, nanti nilai saya kalau ujian gak dapat sama dosennya gimana? Alangkah takutnya engkau dengan kehilangan nilai pada saat ujian nanti, tetapi engkau tidak takut kehilangan nilai pada hari kiamat nanti. Nanti kalau saya tidak mencukur jenggot, nanti saya dikeluarkan dari tempat pekerjaan, nanti makan dari mana, kerjanya gimana? Begitu takutnya engkau kehilangan pekerjaan dan tidak bisa makan dari gaji yang selama ini engkau dapatkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan dan rezeki untukmu. Seperti ini. Terus, maka sesungguhnya ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang paling berat, tugas berat yang menanti kita saat ini, mulai saat ini kita harus bergegas. Tidak boleh jalan di tempat gerak. Dalam beribadah tidak ada istilah jalan di tempat gerak. Yang ada cuma maju jalan. Yang ada cuma itu. Jangan berharap, jangan samakan PBB dengan pelaksanaan ibadah sehari-hari, PIS berarti pelaksanaan ibadah sehari-hari, jangan samakan. Kalau PBB adalah gerakan baris berbaris yang di tempat gerak atau belok kanan maju jalan, nggak ada. Kita tidak akan berpaling, kita tidak akan menghindar, tidak akan berhenti di jalan, maju terus. Mulai hari ini tugas terberat kita sekarang menambah dan memperbekal ilmu. Kita harus bisa mengenal kebaikan itu apa. Ini amalan saleh, ini ibadah yang diperintahkan Allah. Dengan belajar terus, belajar. Tugas kita yang terberat setelah ini adalah mempelajari sehingga bisa mengenali, membedakan ini jahat, ini buruk, ini haram, ini tidak boleh, semua. Jangan. Ini tugas kita yang menanti ke depan. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan karunia dan taufiknya untuk kita bersama, sehingga dimudahkan untuk menjadi hamba yang senang dan gemar bertaubat, sehingga meraih ridha dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan untuk sesi yang pertama ini, dan semoga kita bisa melanjutkan pada sesi yang berikutnya nanti insyaallah. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.